Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran IPS kelas 7. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca doa basmalah bersama dengan bacaan doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah mulai ke materi bagian 3, tapi tetap masih tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa tetap nanti bertatap muka di kelas dan kalian bisa lebih memahami lagi. Tapi mudah-mudahan dengan media online ini pun kalian tidak mengurangi pembelajaran dan hasilnya bisa memuaskan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan bagian 3, di mana kita akan bahas tentang interaksi ke ruangan dapat terjadi jika dalam kondisi seperti apa. Di sini Bapak bagi menjadi 3, di mana interaksi ke ruangan dapat terjadi dalam kondisi 3 kondisi ya. Yang pertama yaitu di mana kondisi saling melengkapi. Seperti apa bagannya ini Bapak sudah buat biar kalian bisa lebih memahami yang namanya kondisi saling melengkapi. Misalkan seperti ini, ada wilayah A surplus beras dan wilayah B surplus ikan. Seperti ini ya. Jadi kondisi saling melengkapi. Nanti untuk penjelasannya Bapak akan lanjutkan. Kita akan bahas dulu interaksi ke ruangan. Kondisinya ada berapa kondisi? Bapak akan dibagi menjadi 3 kondisi tadi Bapak bilang. Kondisi yang kedua yaitu kesempatan antar ruang, sama ini juga seperti ini, ada kesempatan antar ruang di mana ada sama wilayah surplus beras, wilayah B surplus ikan. Cuman di sini memang kesempatan ruang ini nanti berkaitan dengan ada wilayah C yang sama-sama penghasil ikan ya. Jadi wilayah B sama wilayah B penghasil ikan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan lebih jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga adalah interaksi ke ruangan dapat terjadi jika dalam kondisi kemudahan transfer. Bapak di sini bikin ada 2 tempat di mana wilayah A dan B sama tadi surplus ikan. Cuman di sini Bapak kasih lambang seperti ini. Ada silangnya seperti apa nanti ya Bapak akan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa interaksi ke ruangan dapat terjadi dalam kondisi 3 kondisi ini. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antar ruang, yang ketiga kemudahan transfer. Oke, Bapak akan bahas satu persatu. Kondisi saling melengkapi maksudnya apa? Tadi Bapak sudah bikin bagan seperti ini, dimana yang ini misalkan Bojonegoro, yang ini misalkan Lamongan, dimana wilayah anggap saja wilayah A Kabupaten Bojonegoro ya tadi yang saya bilang, dan wilayah B Kabupaten Lamongan. Dan Kabupaten Bojonegoro ini adalah penghasil beras dan Kabupaten Lamongan penghasil ikan ya. Yang berikutnya Kabupaten Bojonegoro ini membutuhkan ikan, sedangkan Kabupaten Lamongan membutuhkan beras. Jadi saling melengkapi kan. Jadi bisa bertukar. Jadi si wilayah A atau Bojonegoro membeli ikan dari wilayah Lamongan. Begitu juga sebaliknya, wilayah Lamongan membeli ikan dari wilayah Bojonegoro. Jadi ini yang disebut dengan saling melengkapi ya. Wilayah A melengkapi B, B melengkapi A. Jadi saling membutuhkan, saling melengkapi. Itu untuk kondisi saling melengkapi ya.
Jadi kalau Bapak rangkum di sini dibilang bahwa jika masing-masing memiliki kelebihan, maka Kabupaten Bojonegoro melakukan interaksi dengan Kabupaten Lamongan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli tadi ya, karena sama-sama membutuhkan, dan terjadilah interaksi karena kondisi saling melengkapi antar wilayah. Jadi ini wilayah ini dengan wilayah ini saling melengkapi. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Interaksinya mulai apa? Tadi dibilang di sini bisa melalui perdagangan atau jual beli. Kayak yang berikutnya yaitu tentang kesempatan antar uang. Kondisi yang kedua yaitu kondisi kesempatan antar uang. Seperti apa? Contohnya tadi sama Bapak contohkan, Lamongan dan Bojonegoro saling membutuhkan ya, terus bisa bertukar. Cuman di sini ada wilayah yang tadi jadi gambarin Bapak. Ada wilayah C, itu penghasil, sama-sama penghasil ikan di sini ya. Jadi wilayah C ini Bapak sebut Tuban lah ya. Tuban dan Lamongan ini sama-sama penghasil ikan. Jadi kesempatan antar uang dapat terjadi jika wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Maksudnya gimana? Maksudnya dimana yang tadinya wilayah A selalu membeli ikan dari wilayah B, karena ada wilayah C yang lebih dekat, maka si wilayah A ini, Bojonegoro ini, akan memesan wilayah C karena lebih dekat. Karena kenapa lebih dekat memilih ini? Karena secara jarak dia akan lebih cepat, kemudian secara ongkos transportasi juga akan lebih murah. Seperti itu. Jadi ada kesempatan antar uang, ada ruangan di sini, ada ruang yang bisa dimanfaatkan itu, seperti itu, yaitu ruang jarak ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah penjelasan tentang bagaimana bagan ini. Jadi jaraknya lebih dekat, ongkos transportasinya lebih murah. Para pembeli yang biasa membeli ke Lamongan akan beralih ya, membeli ikan ke Kabupaten Tuban. Jadi akibatnya interaksi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan ini melemah ya. Jadi ini karena ada di sini saingannya lebih dekat, transportasi lebih murah, maka Bojonegoro dan Lamongan melemah. Sedangkan interaksi antara Bojonegoro dengan Tuban akan semakin kuat ya. Selanjutnya yang ketiga adalah dimana nih Bapak punya contoh tadi Bojonegoro dengan Lamongan, dia bisa bertukar wilayah Bojonegoro dan ikan. Cuman di perjalanan ini ada misalkan jembatan rusak. Nah, jembatannya rusak, otomatis tidak bisa disampaikan kan. Nah, disampaikan sehingga apa yang terjadi? Terhambat ya. Kalau terhambat, jembatannya rusak, tidak bisa dilalui, akibatnya ya orang tersebut tidak bisa menjual sayuran atau beras atau apa yang dibutuhkan dari sini. Biasa pindah ke sini, ini pindah ke sini, tidak bisa karena jembatannya rusak. Jalan menuju A ke B, B ke A ini rusak ya. Nah, di sini Bapak bilang bahwa interaksi antar uang terjadi karena adanya kemudahan transfer. Kemudahan transfer selalu berkaitan dengan biaya, kesediaan infrastruktur, dan kemudahan teknologinya. Jadi kalau di sini ada jembatan rusak, otomatis di sini bila bahwa infrastrukturnya rusak, jadi teknologinya rusak, jadi tidak bisa dilakukan ya. Jadi itu, jadi bisa dilakukan dengan kondisi, kalau Bapak perhatiin lagi nih ya, bisa dilakukan dengan kondisi kalau tidak ada halangan. Oke. Yang berikutnya adalah ini adalah ucapan terima kasih dari saya bahwa ada kesempatan kali ini kita bisa
berinteraksi melalui PowerPoint yang saya buat ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa mengerjakan nanti soal yang ada di tugas nanti. Tugasnya ada di link di bawahnya ya, seperti biasa dikerjakan, nanti nilainya kamu akan lihat sendiri. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.